Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku suruh kali nengok wajah-wajah orang kawan kita nih, orang Medan nih. Orang tua mukanya tuh damai kali. Kayak nggak ada persoalan, padahal persoalannya paling banyak. Tapi segar ya. Tapi aku segar. Pandai kali menyimpankan sesuatu di air mukanya, kan begitu. Kan orang Medan bilang kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah. Makanya semua dianggap sulit, ya jadinya apa yang kejadian mudah semua lah udah. Iya. Iya. Atau apa? Jangan di orang lalu kata di awak. Iya. Muka orang Medan ini muka rahasia gitu ya. Susah buat dia ketawa dia, kan begitu ya. Atau gini Bang, bukan itu Bang. Mungkin saja yang tiga ini tak ada persoalan karena mereka lah yang bikin persoalan sebetulnya. Biasanya begitu ya kan. Ya. Betul. Jadi apa cerita kita minggu ini? Kalau melihat cerita wajah tadi aku bilang selama wabah pandemi ini kan rata-rata sekarang kan orang pakai masker ya. Ternyata aku mengadakan penelitian, masker ini memang membuat cantik wanita, tapi membuat buruk pria. Karena kan wanita, kalau aku nengok, ya wanita itu cuma matanya aja nampak. Wanita itu rupanya yang mencantikkan itu adalah matanya. Kalau laki-laki, ya hidung dan mulut. Kalau hanya nampak matanya, buruk kali orang laki-laki ini rupanya. Lain pula kalau aku Bang, kalau aku selama ini kan pede kali, kalau ngurus apa-apa cepet tuh, begitu aku ngomong aja lihat bini aku bilang apa aja ke depan, sebentar tuh urusannya. Sekarang lihat tak ada orang mikir aku datang apa rupanya paksa ditarik dikit nih masker biar kelihatan kumis tuh kan, baru berubah dia. Gitu. Jadi kekuatan itu ketutup itu pula. Ya tadi kan abang kan mau melihat kan bentuk cantik atau tidaknya, ganteng seorang laki-laki atau cantiknya wanita kan begitu. Ternyata masker ini membawa dukung sekali. Coba Madi aja lah, ya tak pakai masker, ada manisnya sedikit. Begitu dia pakai masker, ya, walaupun ditutup di congkoknya atau apa, jelek kali dia. Nah itulah dia. Jadi, itulah pandainya wajah orang Medan tuh kan begitu. Kadang-kadang kalau kita bicara wajah Medan itu sendiri ya. Kalau itu Bang, kalau perempuan memang cantiknya itu di mata. Karena kata orang kan mata itu jendela hati. Ya kan? Jadi langsung nampak hatinya. Apalagi kalau bulu mata lentik, cantik orang lihat. Nah. Jadi aku mau narik begini ya. Tadi itu kan wajah kita orang Medan. Sekarang aku melihat wajah kota Medan kan sekarang. Wajah kota itu sekarang kan begitu ya. Ya dengan wali kota baru mungkin akan terlihat wajah-wajah kota Medan tuh yang agak sedikit menarik. Ya contohnya ada beberapa tempat yang sudah mulai diadakan perbaikan, ada apa kan begitu. Nah bicara soal wajah, aku tahu pasti Madi ataupun Jaya yang sangat paham tentang wajah nih. Madi melihat wajah kota Medan macam mana sekarang, Madi? Menjelang Ramadan nih, apa yang kita mau bikinkan sekarang? Wajahnya belum ada perubahan, biasa aja. Bahkan beberapa hari ini yang udah mulai hujan-hujan juga Medan ini banjir juga. Tapi udah dibersihkan, udah dikorek. Masih juga banjir, terutama di jalan STM, di underpass Titik Kuning itu pun banjir. Apa yang salah? Salahnya begini Bang. Kesalahan Medan kan sama Jaya soal banjir itu. Kesalahan begini Bang. Berapa kali mengungkapkan di sini? Barangkali bukan kesalahan, ini kiat juga. Kalau tak ada persoalan di Medan, tak turun duit. Harus ada persoalan. Begitu ya? Iya. Lu mulai senyum Jaya? Ya udah dibilang yang sakit leher, yang gatal tengkuk, yang digaruk pantat, itu loh sekarang. Air itu pensor ya apa? Jelas itu aku palak kali aku kemarin masuk ke rumah pas keluar masuk ke rumah atau masuk rumah udah berair. Apa? Ya biasalah banjir hujan padahal nggak sampai 2 jam. Oh begitu. Banjir. Ya itulah Bang. Makanya aku kepingin kali banjir ini selesai di Medan, supaya aku nggak capek lagi nguras. Padahal rumah aku Bang, kalau ditarik garis lurus itu sampai langsung ke Belawan. Itu 5 meter dari rumah aku.
Bisa Atau buat banjir begitu. rumah kau perlu direnovasi kayaknya tuh, mesti ditinggiin di atas Iya film dong, banjir dong. yang Ya, kalau nanti proyek itu kuala yang bermiliar itu udah rumahnya udah di dekat laut aja. Di pinggir laut udah anyut dah ya. misalkan orang dengar itu kan restoran terapung, ini rumah terapung. Ya gitulah. Ada kampus terapung udah ada dulu. Udah ada ya. Udah ada kampus terapung pakai banana boat kita main di atasnya. Terus ya, Masuk ke dalam. Ah, bukan lah. Dengar dulu, kemarin ya, kemarin Ya. kan Madi mengangkat wali Ya, ya. kota kan sudah pergi meninjau ke Sungai Deli. Ternyata di sana bertumpuk sampah. Itu kata Madi ya. Aku Ya. cari tip news kan begitu. Nah, wali kotanya marah-marah kan begitu kira-kira ya. Agak nyesal lah dia kenapa sampai sampah itu bertumpuk. Apa yang dikatakan oleh kepala dinas pertamanan dan kebersihan, ya kan dia bilang itu sampah liar katanya. Bukan sampah yang tidak diangkat katanya. Bagaimana ceritanya tuh Madi? Bang, dari bahasanya aja udah jelas. Itu bukanlah sampah liar, tapi sampah yang nggak diangkat. Itu bukan banjir, itu genangan. Sama ya ceritanya. Itulah dia. Itulah makanya itu tulisan-tulisan Madi itu kan. Maka kita tanya apa maksudnya itu. Itu apa? Ada kelompok pecinta alam menyusuri Sungai Deli. Oke. Begitu menyusuri Sungai Deli, dia menemukan ada beberapa tumpukan sampah, puluhan lah tumpukan sampah Sungai Deli itu. Nah, kemudian itu kan ke Pemko. Kemudian terdengar telinga Bobby. Nah, tindak tegas itu segera bersihkan. Barulah diinstruksikannya ke Dinas Pertamanan dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan, DKP. Nah, kemudian biasalah si Usni namanya itu dinas pertamanan kita ini Usni itu. Dia pantang tak pantang itu. Pantang tak bola panas. Jadi ya udah diinstruksikan, udah kami atur, udah kami siapkan tim, udah kami siapkan apa, kami segerakan apa. Itu sampah liar, itu bukan sampah kami itu katanya. Nah, itu kata dia. Sampah itu 1-2 itu. Nah. 1-2 apanya itu? 1-2 lembarnya sampah. Yang kawannya rame di belakang. Betul. Ikut Ya. Bertumpuk dia kan. Iya. Jadi Bertimpa-timpa lagi. Bayangkan Jaya, Ya. kita mau Ramadan nih, mau puasa nih. Ramadan. Ya. Persoalan sampah masih juga. Yang paling parah ini persoalan banjir. Banjir, bayangkan menjelang buka puasa kita kebanjiran. Menjelang sahur kebanjiran. Iya. Katanya sudah udah dikorek. Ya kan? Pakai alat-alat yang luar biasa, semua diapakan. Bobby Nasution melihat langsung mengorekan itu, tetapi hujan 1 jam tetap banjir Medan, belum ada perubahan. Nah, kemudian mati lampu. Aku pun mulailah aku bikin di intipnews.com, begitu mati lampu, begitu hidup lagi aku bikin tuh. Maaf, redaksi intipnews.com tidak bisa memposting berita karena PLN matikan lampu, aku bilang. Ya. Asal mati aku bikin gitu. Nah, ini bagian dari apa? Bagian dari persoalan masyarakat yang terus berjalan. Kasus minyak yang naik mau lebaran dan Ramadan dan lebaran ini juga tetap saja. Kemarin rapatlah si gubernur melalui Dinas Kominfo-nya dengan Pertamina. Nah, Gubsu minta atau Pemprovsu meminta supaya turunkan kembali seperti biasa. Pertamina enteng saja. Kembali seperti yang disebutkan Bang Cali minggu lalu kan, bahwa kenaikan itu karena ada kenaikan di Pergub. Nah, jadi kami nanti akan tanyakan kepada Pertamina Pusat apakah bisa diturunkan. Jadi artinya kenaikan yang kemarin itu tanggal 1 itu disetujui oleh Pertamina Pusat. Jadi ini walaupun Medan tujuh Pertamina Pusat, ketika diminta turun dia bilang ya oke, kami terima semuanya nih, nanti kami laporkanlah ke Pertamina Pusat aja. Gak ada penyelesaian. Aku ingat main pingpong Nah, itu dia. Nah, ini ingat bola pingpong, ping di atas sana, pong kemari, ping di atas sana, ping kemari. Itu tadi. Nah, satu temes orang bertepuk awak, kepada ini pingpong orang awak. Itulah.
Ya, Semua itulah. tenornya main pingpong nih, jago pingpong semua. Kemudian dia muncul pula menjelang Lebaran kuda kepang atau kuda lumping dibubarkan organisasi massa ormas. Apa ceritanya tadi? Nah, itu ceritanya ormas ini FUI, Forum Umat Islam, mengatakan bahwa ini kuda lumping ini adalah syirik. Ketika mau dibubarkan dan ributlah, marahlah orang kuda lumping, marah masyarakat. Pemain kuda lumping itu diludahi sama si anggota PUI ini, Laskar PUI. Nah kemudian ribut. Itu itu yang Pui atau Pui gitu. Bukan, Yang lu ya, itu Pui atau Pui gitu. ya sama. Si PUI ini melakukan PUI. Itu dia. Cerita kuda lumping ini kan bukan kejadian sekarang kan. Kuda lumping itu kan udah lama. Ya itu Bang, Permainan. Bang, kuda lumping itu Bang dari abad ke-8 Bang. Ya. Ini udah abad ke-21. Jadi udah berapa lama itu? 14 abad. Nggak bisa dihilangkan itu bagian dari budaya. Ya, atau barangkali mungkin dari kelompok Idrus itu agak sedikit kecewa tentang kuda lumpingnya karena bagian dari kulit itu lebih banyak digunakan untuk buat kuda lumping. Dia aja makanya dia disedati aja lah begini. Bukan gini-gini ya. kuda Ada lumping, paling gendang tuh. kuda lumping itu bukan dari kulit kerbau atau kulit lembu. Kuda lumping itu dari bambu. Oh, Tepas, begitu. dari tepas itu. Oh, Pas yang dinenekin gitu loh. Iya. Dicambuk, kemudian orangnya kesurupan. Kan itu yang dimaksud dengan syirik itu kali. Nah. Jadi memelihara sesuatu. Jadi itu terjadilah pukul-pukulan di situ, direkam, kemudian dipiralkan. Viral lah itu. Cerita itu viral, cerita ludah meludah, cerita menuding syirik viral. Nah begitu viral, mulailah muncul Puja Kesuma melaporkan itu ke polisi. bagaimana dengan Dabus ataupun apa itu? Itu kan barangkali kan ada unsur-unsur mistiknya Iya. juga. Debus. Debus. Nah ini Bang, ini yang Abang tanya ini jadi pertanyaan kita semua. Sampai batas-batas mana kita mengatakan itu syirik? Jadi batasan ini kan tiap orang bisa berbeda. Tidak ada satu dogmatis yang mengatakan bahwa syirik itu adalah ini menduakan Tuhan. Ya. Tetapi kalau kita tahu pada abad 8 dulu itu kan hanya dewa. Hampir animisme ya itu Mas Argo. Hampir semua itu memang ada unsur-unsur magisnya, unsur-unsur araniknya. Nah, itu tetap ada, nggak bisa Jadi kita hilangkan. sebenarnya gini, itu kan waktu masuk, ini kan bahayanya kan dikaitkan dengan kelompok tertentu. Begitu bicara itu syirik, begitu simbol-simbol yang dipakai pada saat itu akhirnya mendiskreditkan kelompok tertentu. Sebenarnya itu mungkin oknum, itu yang bahayanya kan seperti itu. Bahkan kadang-kadang waktu jalan misalnya kan, ada sesuatu yang selalu diekspos, selalu diposisikan, ada misalnya katakanlah entah teroris, entah apa, orangnya begini, bentuknya gini, berjanggut, pakai. Ini lama-lama menjadi terpojokkan lah. Aku yang nggak setuju itu. Jadi oknum ini mesti diselesaikan. Contoh ya, masuknya agama Islam sebelumnya kan kita masih penganut Hindu, masih apa namanya, Barbegu dan lain sebagainya lah. Jadi sebenarnya aku kasih contoh satu. Kita ini di Aceh itu ada beberapa acara ya, itu yang dilarang, tapi dulu itu harus wajib. Misalnya pesiju itu kalau di Sumatera Utara namanya diupah-upah, ya kan? Itu sebagian bilang itu kan bukan dari Islam itu pesiju itu dari Hindu. Lihat film India itu kan diangkat-angkat, itu kan apa namanya itu bunga-bunga di kepala. Jadi diadop. Nah pada saat itu mungkin itu duluan datang daripada mungkin pengaruh agama Islam terhadap masyarakat situ. Nah kemudian, jangan disamaratakan. Kalau di Aceh itu dulu aku ingat masih ada almarhum Daud Bre. Itu dulu kita Bang atau teman-teman ya, ada namanya bulan Safar itu ke laut. Itu buang kambing, buang ayam dan lain sebagainya. Nah, dari ulama itu dihimbau, mula-mula dihimbau. Tapi untuk masyarakat yang itu gitu loh ya, lama-lama dilarang gitu loh. Nah, kemudian sekarang coba lihat pesiju ada. Tapi sebagian orang menganggap bahwa itu juga nggak benar, ya kan? Nah, kembali lagi ke kuda lumping. Kuda lumping itu adalah satu apa namanya kesenian
ya kan, yang diselenggarakan. Nah, kalau seandainya itu menjadi merusak dan ini kadang-kadang kajian sedikit, tapi mau tahu banyak, mau jadi ustadz gitu ya, itu yang susah. Ya. Itu yang bahaya. Saya setuju Janganlah sama berdakwah itu. kalau seandainya cuma hanya Kalau begitu, pertanyaan aku adalah begini kepada Madi yang barangkali lebih mendalami peristiwa ini. FU ini organisasi apa? Terdaftar atau tidak? Atau bikin forum aja? Ayo kita forum berlima kita bikin. Terdaftar nggak dia? Terdaftar sebagai ormas. tapi itu ormas, betul-betul membuat nama organik. dia atau Bukan. dia cuma pakai seragam itu atau gimana? Enggak, aku Tidak. pengalaman sama orang ini. Aku pengalaman sama orang ini. Ini orang ini cari panggung semua, cari panggung mungkin juga cari duit. Itu. Karena gini, Thank you.